Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah cerita yang bertemakan menentang pernikahan yang tidak halal oleh Tamami yang berjudul Nabi Yahya, Zakaria, dan Raja Herodes dalam perspektif penyebar dan tegas dalam agama. Mengucap salam dengan bahagia, yang menjawab salam tersenyum simpul untuk umat Islam dimanapun berada. Jangan lupa mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan lihat pohon pinang, pinang tumbuh di tepi salbi. Jangan lakukan hal yang dilarang jika tidak ingin dibenci Nabi. Memberi kalung dan anting, jika dipakai terlihat mengkilat. Kepada Allah tetap bergantung, dan kepada Nabi tetap bergantung. Sebuah cerita penyabar dan tegas dalam agama. Cerita tegas yang dialami oleh Nabi Yahya, di mana yang dikenal orangnya tegas dalam agama dan penyayang. Di mana suatu ketika beliau mendengar ada sebuah raja yang akan menikahi keponakannya sendiri. Beliaulah yang terjun langsung untuk memberitahukan bahwa dalam agama Islam menikahi orang yang masih ada ikatan darah hukumnya haram. Tapi di sini sang raja masih bersikeras dengan keputusannya. Sahabatku semuanya yang berbahagia, siapakah raja dan keponakannya itu? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita selanjutnya, mari dengarkan bersama-sama. Nama Yahya merupakan nama khusus yang diberikan secara langsung oleh Allah, yang dikatakan sebagaimana yang khusus dari Allah, karena sebelum ada satupun nama Yahya. Di masa kecilnya, Nabi Yahya dipenuhi dengan kegiatan belajar dan belajar yang bermanfaat dan tidak sia-sia. Ia sangat tekun dan gigih di dalam mendalami ilmu agama. Nabi Yahya tumbuh menjadi sosok anak yang berakhlak mulia. Ia juga sangat cerdas dan penyayang. Orang-orang mengenal Nabi Yahya sebagai sosok yang sangat penuh kasih sayang dan berbakti kepada kedua orang tua yang dikasihinya. Hal ini terus dilakukan sampai ia tumbuh dewasa dan menjadi sosok tauladan bagi umatnya. Nabi Zakaria merupakan ayah kandung dari Nabi Yahya, yang juga diberi tugas untuk berdakwah di tengah-tengah Bani Israel yang menentangnya. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang hingga usia tua belum memiliki anak. Ia pun merasa sangat sedih di usia pernikahannya yang sudah mencapai 90 tahun. Tidak dikunjungi diberi keturunan. Menghadapi hal itu, ia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Kemudian ia percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini jika Allah sudah berkehendak. Nabi Zakaria pun merasa bahwa hal itu tidaklah mungkin karena istrinya tengah di dalam kondisi mandul dan usia Zakaria sudah tua. Tapi hal itu tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Pada suatu ketika, akhirnya Nabi Zakaria mempunyai keturunan, yakni Nabi Yahya. Di mana Nabi Yahya di sini adalah sosok yang patuh, penuh kasih sayang dan berbakti kepada kedua orang tua. Pada suatu ketika, saat Nabi Yahya tumbuh dewasa, Nabi Yahya mendengar bahwa raja akan menikahi saudaranya sendiri. Nabi Yahya akhirnya mengeluarkan fatwa. Inti dari fatwa tersebut adalah mengharamkan jenis perkawinan yang dilakukan oleh sang raja. Nabi Yahya akhirnya mengeluarkan fatwa. Wahai sang raja, dalam ajaran yang saya ketahui,
menikahi keponakannya itu haram. Akan tetapi, hal ini ia lakukan karena Nabi Raja adalah sosok yang pemberani. Bagaimanapun, ia berkeyakinan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh raja untuk menikahi saudaranya itu bertentangan dengan ajarannya. Pada suatu ketika, Herodia mendengar Herodia yang selama ini memiliki ambisi menjadi ratu merasa sangat marah kepada Nabi Yahya. Ia merasa Yahya sudah benar-benar menghalangi cita-citanya. Herodia merasa bahwa namanya telah tercoreng dan ia menjadi sorotan oleh banyak orang. Belum lagi ia merasa khawatir jika sang raja berubah pikiran dan terpengaruh sehingga membatalkan pernikahannya. Akhirnya, Herodia menyampaikan keinginannya dan menjelaskan betapa saat ini mereka berdua sedang dibicarakan oleh banyak orang. Herodia menyampaikannya keinginan kepada sang raja. Wahai sang raja, jika kamu benar-benar mencintai saya dan sungguh-sungguh kepada saya punya satu keinginan kepadamu. Karena saya merasa nama saya telah dicorengkan dan banyak orang-orang telah membicarakan saya. Saya mau kamu untuk memenggal kepala Nabi Yahya dan menghukumnya. Setelah kamu menghukum Nabi Yahya, bawalah kepala Nabi Yahya ke depan saya. Akhirnya, ia meminta kepada sang raja untuk menghukum dan membunuh Nabi Yahya. Akhirnya, pada suatu ketika, raja pun langsung mengiyakan apa yang dikatakan oleh sang Herodia dari keponakannya itu. Saking cintanya dan terpengaruhnya dari kecantikan dari keponakannya itu. Dan raja pun langsung menyuruh pasukannya untuk memenggal kepala Nabi Yahya. Wahai prajurit, kamu perintahkan untuk memenggal kepala Nabi Yahya. Tidak lama dari itu, sang dari prajurit itu melihat Nabi Yahya lagi sholat di masjid. Pas lagi Nabi Yahya sholat, akhirnya Nabi Yahya dipenggal kepalanya ketika sholat. Mayat Nabi Yahya disembayangkan di Masjid Umayyah Syariah. Kematiannya membuat orang merasa kehilangan. Padahal Nabi Yahya adalah sosok yang sangat baik, lembut dan bijaksana. Saat ini, makamnya dikenal dengan nama Masjid Agung Damaskus. Ada banyak penjelasan yang dapat diambil dari kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya mengajarkan kepada manusia untuk menentang kebatilan dan menegakkan kebenaran meskipun itu pahit. Dan semua adalah kekuasaan Allah, di mana Dia bisa melakukan apapun yang dikehendaki, sekalipun itu adalah sesuatu yang terbilang mustahil. Ikan mas suka berenang dari sungai ke danau. Orang yang sabar selalu tenang, hidupnya mudah penuh kebahagiaan. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.